Hai, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau share sama kalian pengalaman aku perpanjang paspor di akhir Januari lalu. Mulai dari persyaratan, pendaftaran online melalui aplikasi, proses pembuatan atau perpanjangan, dan pengambilan paspornya. Jadi pertama kita siapkan dulu persyaratannya ya. Persyaratannya adalah IKTP, kartu keluarga, akte kelahiran atau buku nikah atau ijazah atau surat baptis. Dan ini adalah persyaratan lainnya. Untuk pembuatan paspor anak, ini dia persyaratannya. Untuk yang perpanjang paspor, persyaratannya hanya IKTP dan paspor lama. Nah, di salah satu persyaratannya kan ada KTP. Untuk fotokopi KTP-nya, jangan dipotong yang seperti ini ya. Jangan dipotong kecil kayak gini, jadi biarkan aja dia ada di kertas utuh yang besar, jadi sama kayak berkas lain. Kalau misalkan dipotong jadi sebesar ini, kalian akan disuruh untuk fotokopi ulang. Untuk pendaftarannya sendiri lewat aplikasi, ada yang ngerasa nggak sih kayak susah banget buat dapetin kuotanya? Mengingatkan kembali, pembukaan kuota untuk pendaftaran online ini di hari Jumat jam 2 siang sampai Minggu jam 4 sore. Tapi misalkan kita udah cek nih jam 2 tepat, kok nggak dapet kuota? Bisa jadi pembukaan kuotanya tidak selalu dibuka jam 2 pas, bisa jam 2 kurang atau jam 2 lebih. Nah, biar kita tahu sebenarnya kuotanya udah dibuka apa belum, ada tipsnya. Kita follow akun Instagram Kantor Imigrasi Bandung, karena kebetulan aku di Bandung kan ya, jadi aku follow dulu akun Instagramnya. Ini dia, nama akunnya adalah Kantor Imigrasi Bandung, dan udah aku follow. Kemudian aku aktifkan notifikasi untuk pos. Jadi nanti begitu dia hari Jumat pos pembukaan kuota, kita dapat notifikasinya. 2000 years later. Akhirnya datang juga hari Jumat dan dia udah posting pembukaan kuota untuk aplikasi online. Artinya kuota untuk pendaftaran 1 minggu ke depan sudah dibuka. Sebetulnya aku udah melakukan perpanjangan di akhir Januari lalu, tapi ini aku rekam sebagai gambaran ya. Oke, jadi setelah mereka posting di Instagram, kita langsung cek ke aplikasi paspor online. Nah, si baca terlebih dahulu ini beneran harus dibaca ya, karena isinya cukup penting, berisi tentang ketentuan-ketentuan si aplikasi paspor online-nya. Misalnya di poin nomor 7, jika kita melakukan pembatalan setelah mendapatkan jadwal, baru bisa daftar lagi setelah 30 hari. Tapi kan 1 bulan kelamaan, ini dia ada caranya buat bisa daftar lagi. Ya, di berandanya kita klik antrian paspor, lalu akan muncul daftar kantor imigrasi sesuai dengan daerah tempat tinggal kita. Karena aku di Bandung, jadi munculnya itu yang kantor imigrasi daerah Jawa Barat ya. Dan aku mau pilih yang terdekat dari rumah itu adalah ULP Bandung. Nah, ini dia yang di Miko Mall. Kemudian kita klik pilih kantor, dan ini adalah tampilannya. Kita langsung isi jumlah pemohon. Di sini maksimal satu akun bisa mendaftarkan sampai 5 orang ya. Kita langsung pilih tanggal kedatangan, dan tanggal yang bisa kita klik adalah yang berwarna hijau, yang artinya kuota tersedia. Dan kuotanya hanya tersedia untuk 1 minggu ke depan, jadi kalau misalkan mau booking untuk 1 bulan ke depan itu belum bisa. Kemudian kita pilih waktu kedatangan, ada pagi dan siang. Setelah itu kita klik lanjut dan akan muncul pemberitahuan seperti ini. Bisa dibaca lagi seperti yang tadi sudah aku jelaskan. Lalu kita akan diarahkan untuk mengisi data, tapi untuk data pemohon pertama itu sudah otomatis karena sudah melakukan registrasi pada saat membuat akun, jadi langsung ke pemohon kedua. Kita pilih jenis permohonannya, ada permohonan paspor baru dan ada perpanjang paspor. Oke, aku klik yang perpanjang paspor. Kemudian kita diarahkan untuk mengisi data si pemohon kedua. Semua data harus terisi lengkap ya. Kemudian setelah itu kita klik simpan. Dan berhasil, antrian Anda berhasil didaftarkan. Lalu kita klik jadwal antrian untuk memastikan bahwa nama kita sudah terdaftar. Namaku yang di baris paling atas, keterangannya pembuatan paspor baru, seharusnya perpanjang, tapi itu nggak masalah ya. Kita tinggal bilang ke petugasnya kalau kita sebetulnya mau perpanjang. Ataupun misalkan sebaliknya karena kita salah klik, itu nggak apa-apa. Tibalah hari di mana kita mau perpanjang paspor. Kantor imigrasi yang di Miko Mall ini, lokasi kantornya ada di lantai 3, persis di sebelahnya Helios Fitness. Ini tampak dari pintu masuknya, jadi kantornya posisinya persis di sebelah eskalator ya. Dan untuk proses di dalam kantor imigrasinya, aku nggak bisa rekam karena dilarang mengambil foto dan video. Tapi tenang, bakal aku jelaskan.
Sesampainya kita di kantor imigrasi, kita akan disambut oleh satpam. Satpam akan cek apakah ada nama kita di daftar yang hari itu sudah mendapatkan kuota. Jadi kita nggak bisa ngaku-ngaku udah daftar online ya, karena mereka juga pegang catatannya. Selain itu kita juga kan harus menunjukkan di handphone jadwal kalau kita tuh udah daftar, karena ada barcode-nya juga. Di situ nanti satpamnya akan cross check gitu, nama kita beneran ada atau enggak. Setelah itu kita akan diarahkan untuk mengisi formulir. Akan ada 2 formulir. Yang pertama adalah formulir data-data pribadi seperti nama, tepat tanggal lahir, dan lain-lain. Formulir kedua berisi surat pernyataan keperluan kita untuk apa, untuk perpanjang atau pembuatan baru, yang ditandatangan di atas materai 10.000. Bagi yang lupa buat bawa materai 10.000, jangan khawatir karena di sana juga disediakan. Jadi ada semacam koperasinya gitu. Di koperasinya cukup lengkap untuk keperluan yang mau pembuatan paspor. Ada fotokopi juga dan bisa print. Mungkin kalau misalkan kalian kekurangan persyaratannya, bisa difotokopi atau di print di sana. Setelah kita isi formulir dan ditandatangan di atas materai, kita simpan formulir kita di atas meja petugas yang akan memeriksa berkas. Kemudian kita akan dipanggil sesuai urutan. Di situ kita akan diminta persyaratan untuk pembuatan atau perpanjang paspor. Kemudian diminta untuk memperlihatkan dokumen-dokumen asli dari persyaratan yang sudah kita bawa. Karena kemarin aku perpanjang, jadi ternyata persyaratan yang diminta hanya fotokopi KTP dan paspor lama. Padahal aku udah bawa semua berkas yang dibutuhkan, tapi ternyata nggak diminta sama sekali, cuma diminta KTP sama paspor lama aja. Yang dimaksud perpanjang di sini adalah kita sebelumnya udah pernah punya paspor dan paspor lama kita itu masih aktif, belum habis masa berlakunya. Kalau misalkan kita sebelumnya pernah punya paspor dan masa berlakunya sudah habis, maka akan diperlakukan seperti pembuatan baru, jadi persyaratannya pun seperti pembuatan baru ya. Setelah pemeriksaan berkas selesai, kita akan diberikan nomor antrian untuk wawancara dan foto. Untuk proses wawancaranya sendiri seperti apa? Wawancaranya gampang banget, jadi mereka cuma tanya keperluan kita untuk perpanjang atau pembuatan paspor untuk apa. Kita pun jawab apa adanya aja. Bahkan di perpanjangan sebelumnya aku ditanya seperti itu, aku jawab saya belum tahu mau kemana gitu. Jadi ya udah perpanjang aja dulu. Jadi begitu nanti ada tiket promo, kalau udah punya paspor kan gampang ya, tinggal berangkat. Setelah proses foto, wawancara, dan pengambilan sidik jari, kita akan diberikan bukti pengantar pembayaran. Bukti pengantar pembayaran ini juga nanti akan digunakan untuk pengambilan paspornya kalau udah selesai, jadi jangan sampai hilang ya. Seperti inilah wujud dari bukti pengantar pembayaran, yang akan ada nomor kode bayarnya dan setiap orang itu akan berbeda. Dan mohon diperhatikan untuk catatannya, pembayaran paling lambat 7 hari setelah proses pembuatan, jadi jangan sampai terlewat, dan paspor selesai 3 hari setelah pembayaran. Untuk pembayaran paspornya bisa dilakukan melalui transfer bank, Tokopedia, Indomaret, atau kantor pos. Untuk yang melakukan pembayaran di Tokopedia, itu transaksinya kan melalui handphone ya. Nah, jangan lupa untuk bukti pembayarannya itu di print, jadi nggak bisa gitu kita pas ambil paspor, kita cuma liatin doang ke petugasnya lewat handphone gitu. Nih, saya udah bayar loh gitu, itu nggak bisa. Jadi bener-bener harus dicetak ya. Nanti dilampirkan dengan bukti pengantar pembayaran yang tadi. Inilah 2 dokumen yang harus dibawa pada saat pengambilan paspor. Dan jika kita masih membutuhkan paspor lama, itu bisa kita ambil dengan mengisi surat pernyataan dan ditandatangan di atas materai. Di pembuatan paspor ini ada yang namanya jalur prioritas. Yang termasuk kategori jalur prioritas adalah lansia usia di atas 60 tahun dan anak yang usia di bawah 5 tahun. Yang masuk ke kategori prioritas itu bisa datang langsung, nggak perlu daftar online. Tapi untuk jalur prioritas cuma ada di kantor imigrasi Bandung yang di Surapati. Kalau untuk yang di Miko Mall itu belum bisa. Jadi kalau misalkan ada yang mau buat di Miko Mall, mau lansia ataupun anak-anak, tetap harus daftar online ya. Kecuali kalian mau datang ke yang di kantor Surapati, boleh datang langsung. Dan ada kabar terbaru dari perpasporan ini, itu ada aplikasi M-Paspor. M-Paspor ini mungkin kedepannya akan menggantikan si aplikasi paspor online yang sekarang ya. Nah, terus apa bedanya sih? Jadi, pada saat perpanjang, aku sudah diinfokan oleh petugasnya mengenai M-Paspor ini, dan ini baru berjalan. Kedepannya, kita akan menggunakan M-Paspor, yang sebagian besar prosesnya dilakukan melalui aplikasi, mulai dari mengunggah persyaratan,
memilih kantor imigrasi dan jadwal kedatangan, sampai pengiriman paspornya sendiri kalau udah selesai bisa lewat pos. Jadi, kita datang ke kantor imigrasi itu hanya untuk foto dan wawancara. Karena ini sifatnya masih uji coba, jadi pembukaan kuota perharinya hanya untuk 5 orang. Dan yang terbaru saat ini, kuotanya sudah ditambah menjadi 10 orang. Semoga dengan adanya M-Paspor ini semakin memudahkan kita ya untuk pembuatan paspor dan aplikasinya lancar karena kita semua menjadi bergantung ke aplikasi. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Ketemu lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga prokes ya guys. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.